Dewa Obat Terkuat, Bab 515. Saat Hei Long mendengar seseorang memanggilnya Xiao Hei, Hei Long tertegun sejenak, lalu segera berhenti, berbalik dan melirik, matanya melebar sebesar lonceng tembaga. Dia pikir dia salah melihatnya. Kamu kembali. Segera, naga hitam berkata dengan terkejut dan berlari dengan cepat. Dia sangat berotot, bahkan Liu Feifan, seorang pria, merasa sedikit terkejut saat melihatnya. Otot yang menggembung itu seperti akar pohon tua. Itu bukanlah otot yang mati di gym. Dia yakin kekuatan pukulan naga hitam bisa langsung membunuh seekor sapi. Kembalilah dan lihat. Lin Yi mengangguk. Naga hitam melambai, dan penjaga di luar segera mengerti. Selusin orang segera mengangkat kewaspadaannya dan tidak mengizinkan siapapun mendekat. Orang pertama yang kutemui adalah kamu. Kata-kata Lin Yi membuat Hei Long sedikit bersemangat. Hehe, aku tahu kamu pasti akan kembali, tapi aku juga tahu kalau tidak ada gunanya kamu datang kepadaku. Hei Long sama sekali tidak sopan. Ini adalah karakternya. Dia berbicara secara langsung dan tidak peduli siapa orang lain, meskipun itu orang yang paling dia kagumi. Apakah turnamennya sudah dimulai? Lin Yi bertanya. Setelah mendengar 4 kata ini, Liu Feifan sepertinya tahu apa yang sedang dilakukan Lin Yi. Dia juga bisa menebak secara kasar orang seperti apa naga hitam di depannya itu. Saya khawatir dia adalah tipe orang yang dapat dengan mudah menentukan nasib seluruh keluarga Liu hanya dengan satu kalimat. Ini akan segera dimulai, apa? Hei Long melirik Liu Feifan yang berdiri di samping, dan bertanya dengan sadar, apakah Anda ingin berpartisipasi secara langsung? Lin Yi mengulurkan tangannya dan memukul dahi Hei Long dengan kastanya. Jika itu orang lain, Hei Long akan segera menundukkan lawannya dengan pukulan backhand dan mendorongnya ke tanah. Tapi jika itu adalah Lin Yi, dia tidak akan marah dan malah tertawa. Hanya dia, kan? Dia menunjuk Liu Feifan dan mengangkat kepalanya sedikit. Hei, nak, apa latar belakangmu? Kakak laki-lakiku sebenarnya ingin merekomendasikanmu untuk datang kepadaku. Saya telah melihat Jenderal Naga. Liu Feifan berdiri diam dan memberi hormat, tidak berani bersikap tidak sopan sama sekali. Lin Yi bisa saja bersikap kasar pada Hei Long, tapi dia pasti tidak bisa. Nama saya Liu Feifan. Saya berasal dari keluarga Liu di Tianhai. Saya, oke, apa yang kamu bicarakan? Sebelum dia selesai berbicara, Hei Long menyelanya. Dia jelas tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan Liu Feifan membicarakan hal-hal yang tidak dia minati. Apakah kamu yakin dia bisa membantuku? Hei Long sama sekali tidak sopan dan langsung menanyai Liu Feifan di depannya. Dia telah mengalami banyak hal, dan penglihatannya tidak sebaik orang biasa. Dia dapat melihat sekilas bahwa Liu Feifan memiliki dasar yang buruk, dan pelatihan yang dia terima pasti tidak sebaik anak buahnya, yaitu yang terbaik dari 100. Biarkan dia datang. Dia tidak takut hal itu akan mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi dia takut hal itu akan mempengaruhi reputasi Lin Yi. Ini jelas lebih baik daripada orang-orang yang kamu miliki. Lin Yi juga sama kasarnya, berapa kali kamu kalah? Saat dia mengatakan ini, wajah Hei Long menjadi merah, sedikit malu dan sedikit tidak mau. Bisakah kita tidak menyebutkan ini? Kita sudah kalah 4 kali. Kalau kali ini kita kalah lagi, itu yang kelima kalinya. Sepertinya belum pernah ada yang kalah berkali-kali berturut-turut, kan? Lin Yi tidak mau memberikan mukanya, seolah-olah dia sengaja membuka luka naga hitam itu. Naga hitam mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja dia marah. Dia telah kalah dalam beberapa kompetisi berturut-turut, yang berdampak besar pada reputasinya mudah. Tahun ini, kamu harus menang. Lin Yi berkata, jika kamu kalah lagi, jangan datang menemuiku lagi. Kalau begitu kamu harus membantuku. Nada suara Hei Long bahkan terdengar sedikit sedih. Jika Lin Yi bersedia membantunya berlatih, meski hanya butuh beberapa bulan, orang-orangnya akan dapat membuat kemajuan pesat. Seberapa sulitkah untuk menang sekali dan menempati posisi pertama? Tapi Lin Yi menolak dan bersikeras membiarkan dia melatih pasukan sendiri. Saya di sini untuk membantu Anda. Lin Yi mengulurkan tangannya dan menunjuk Liu Feifan, dia bisa membantumu menang. Naga hitam memandang Liu Feifan dengan curiga dan tidak berkata apa-apa. Lin Yi berkata begitu, apalagi yang bisa dia lakukan? Oke, setelah hening beberapa saat, naga hitam mengangguk. Meskipun setiap tempat untuk berpartisipasi dalam kompetisi sangat berharga, karena itu adalah seseorang yang dikirim oleh Lin Yi, dia tidak bisa menolak. Lin Yi melirik Liu Feifan, jangan mempermalukanku, dan jangan mengecewakan mereka yang percaya padamu. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi, meninggalkan Liu Feifan di sini. Mata Liu Feifan sedikit merah. Dia tahu bahwa kesempatan ini sulit didapat. Mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya. Melihat punggung Lin Yi menghilang, Liu Feifan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Anak laki-laki, naga hitam meliriknya,
masih tidak percaya bahwa anak laki-laki kurus di depannya bisa membantunya menang. Berikan saja wajah pada Lin Yi. Jenderal Naga, jawab Liu Feifan. Aku beritahu kamu dengan jelas. Hei Long memandang Liu Feifan, aku tidak menyukaimu. Dia bersenandung, selama kamu tahu apa yang kamu lakukan, aku tidak berharap kamu melakukan apapun untuk membantuku. Selama kamu tidak menahanku, aku akan memberimu kesempatan yang seharusnya kuberikan padamu. Titik. Apakah kamu mengerti? Liu Feifan sangat tenang, dan tidak ada sedikit pun kemarahan di wajahnya, yang mengejutkan Hei Long. Jika ada orang lain yang bisa menggunakan pintu belakang Lin Yi, dia pasti bukan orang biasa. Jika dia mendengar dirinya mengatakan hal seperti itu, bukankah dia akan langsung jatuh? Anak ini cukup tenang, jernih. Liu Feifan berkata, terima kasih Jenderal Long karena telah memberi saya kesempatan ini. Saya akan bekerja keras. Mendengus. Wajah naga hitam penuh ketidaksenangan, seolah dia tidak menyukai reaksi Liu Feifan. Mulai hari ini hingga awal kompetisi, kamu akan berlatih bersama orang-orangku. Jika Anda benar-benar buruk dan bahkan tidak dapat memenuhi persyaratan paling dasar, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bermain. Lin Yi ingin memberinya wajah, tapi dia tidak ingin kehilangan wajahnya sendiri. Ya, Liu Feifan berteriak. Setelah mengatakan itu, naga hitam melambai dan segera meminta ajudan untuk datang dan membawa orang-orang. Dia mengirim Liu Feifan ke tempat latihan dan langsung berlatih, tidak ingin membuang waktu. Jenderal Naga, orang yang baru saja mengirim. Yang mana? Sebelum ajudan selesai berbicara, Hei Long mengangkat alisnya, seseorang datang. Siapa yang datang? Kenapa saya tidak melihatnya? Ya, saya salah. Tidak ada yang datang. Ajudan mengerti dan langsung berkata dengan sungguh-sungguh. Pergi dan latih mereka untukku. Jangan mempermalukanku di turnamen. Naga hitam mengutuk dan berkata, aku tidak ingin kakak tertuaku memarahiku. Dia tidak peduli dengan pelatihannya sendiri. Prioritas utamanya adalah para bajingan itu tidak bisa mempermalukan diri mereka sendiri lagi. Mereka harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu dan kemudian bersenang-senang dengannya. Lin Yi kembali. Kembali ke utara pasti akan mengejutkan utara. Dia tahu bahwa Lin Yi telah meninggalkan lingkaran ini, tetapi sejak dia kembali, dia tidak akan membiarkan utara tetap damai. Sekarang, utara yang tak bernyawa akhirnya menjadi hidup, bukan? Hei Long berpikir dalam hatinya bahwa ketika hari itu tiba, dia juga bisa menemani Lin Yi dan bersenang-senang. Saya tidak tahu apakah itu akan membawa seluruh wilayah utara. Bab 516. Lin Yi meninggalkan Hei Long dan berjalan sendirian di jalan. Dia tahu bahwa seseorang telah mengincarnya. Dengan kemampuannya melawan pengintaian, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa luput dari pandangannya. 12. Lin Yi menghitung dan menemukan ada 12 orang yang mengikutinya, lumayan. Mereka juga tahu cara mengikuti mereka dengan strategi. Sepertinya mereka cukup waspada. Orang-orang yang mengikutinya tidak keluar pada waktu yang sama, tetapi mengikuti mereka secara terorganisir. Ada orang di depan dan ada orang di belakang, jauh dan dekat, dan terlihat jelas mereka ingin membentuk lingkaran dan tidak memberi kesempatan pada diri mereka sendiri untuk melarikan diri. Harus dikatakan bahwa orang-orang ini memiliki kualitas pelatihan tertentu. Keluarga Leng tidaklah sederhana. Lin Yi tidak ingin segera meninggalkan utara. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan menyadarinya sama sekali jika dia ingin pergi. Dia berjalan di jalanan, terutama tempat-tempat yang dia kenal. Dia sepertinya tidak memperhatikan ekor di belakangnya. Dia mengambil beberapa langkah dan berhenti, mengingat apa yang dia lihat dan rasakan ketika dia tinggal di utara pada tahun-tahun itu. Dia berpikir ada banyak bayangan saat itu. Tapi dia tidak menangkap mereka. Kembali ke utara dan menghubungkan petunjuk tentang laba-laba hitam yang sekarang dia kendalikan. Lin Yi tiba-tiba mendapat tebakan yang sangat aneh. Dari kejauhan, sepasang mata setan menatap Lin Yi. Dia tidak menyadarinya. Ia berkomunikasi melalui walkie-talkie. Kamu terus memperhatikan dan menjaga jarak. Ada banyak orang di sini dan tidak pantas untuk melakukan apapun. Menerima. Ada balasan satu demi satu. Leng Jiang memandang Lin Yi dan menarik napas dalam-dalam. Jika kamu berani menahan kakak tertuaku, aku akan membayar dengan nyawamu. Dia adalah adik laki-laki Leng Hai dan salah satu orang yang dipercaya oleh keluarga Leng. Dia juga bertanggung jawab atas tim intelijen keluarga Leng. Melacak target adalah salah satu pekerjaannya. Leng Hua telah memberikan perintah kematian untuk tidak membiarkan Lin Yi meninggalkan utara. Bocah dari Tianhe ini telah benar-benar menyinggung keluarga Leng, tapi dia belum mengetahuinya. Dia sebenarnya masih di sini, berjalan-jalan santai di jalan. Tuan Lu akan segera tiba. Leng Jiang menyipitkan matanya, dan ada tatapan dingin mematikan di celah matanya. Mengapa karakter sekecil itu membutuhkan ahli seni bela diri seperti Tuan Lu untuk mengambil tindakan? Kita bisa menyelesaikannya. 3 tuan dari keluarga Leng, Lu Weng,
Heike, dan tangan ular. Ketiga tuan tersebut menjadi landasan bagi keluarga Leng untuk berdiri sebagai keluarga kelas 1 di utara. Dengan mereka, kekuatan keluarga Leng stabil dan dapat memperoleh pijakan yang kokoh di utara. Namun kali ini, Leng Jiang tidak menyangka Leng Hua akan berperang dan mengirim Lu Weng untuk membunuh Lin Yi. Benar-benar membunuh ayam dengan pisau. Hanya sedikit terganggu, Leng Jiang tidak bisa lagi melihat Lin Yi di hadapannya. Dia segera bangkit dan mengikutinya keluar. Di mana yang lainnya, dia pasti memperhatikan bahwa dia masuk ke dalam mobil dan hendak melarikan diri. Mengejar, ya, 12 orang mengikuti, mengawasi Lin Yi dan tidak membiarkannya meninggalkan pandangan mereka. Lin Yi duduk di dalam mobil, dan tentu saja dia tahu bahwa orang-orang di belakangnya masih mengejarnya. Mau kemana, saudara? Tanya sopir taksi. Keluar kota, Lin Yi berkata. Mobil berbelok ke kiri dan menuju keluar kota. Sebuah mobil sudah mengikuti di belakangnya, menjaga jarak. Saudara Jiang, dia keluar kota dan mengambil jalan kecil. Ada suara yang keluar dari headphone. Leng Jiang tahu bahwa Lin Yi akan melarikan diri ke utara, jadi dia sengaja memilih jalan yang jarang digunakan orang. Jika kamu mengambil jalan besar dan kami tidak bisa mengambil tindakan, jika kamu mengambil jalan kecil, maka kamu sebenarnya meminta kematianmu sendiri. Ia segera memerintahkan, 2 kelompok dan 3 kelompok akan mengambil jalan memutar dan maju ke depan untuk memblokir blok tersebut. Yang lain akan mengikuti. Jika kami dapat menangkapnya hidup-hidup, kami akan menangkapnya hidup-hidup. Jika Anda bisa menangkapnya hidup-hidup dan menyerahkannya kepada pemilik keluarga, dia pasti akan sangat senang. Dia segera melihat mobil yang diduduki Lin Yi, dan meminta seseorang untuk mengikutinya lebih jauh, seolah-olah dia ingin dengan sengaja memberitahu Lin Yi bahwa dia telah ditemukan. Dia ingin melihat Lin Yi panik dan takut. Taksi tersebut segera meninggalkan kota dan hendak mengambil jalan raya nasional. Tiba-tiba 2 mobil muncul di depan mereka. Sepertinya telah terjadi kecelakaan. Mereka tergeletak di jalan dengan kilatan ganda, menghalangi jalan. Ada kecelakaan di depan, kurasa kita harus menunggu beberapa saat. Kata pengemudi itu, tidak apa-apa, aku akan turun dari mobil sekarang. Lin Yi mengeluarkan segepok uang, melemparkannya ke kursi, dan langsung keluar dari mobil. Tuan, tolong berbalik dan kembali. Sopir itu melihat setumpuk uang di jok. Tenggorokannya agak kering. Saat dia hendak menelepon Lin Yi dan meminta Lin Yi mengambil uangnya kembali, dia melihat 5 atau 6 orang bergegas turun dari 2 mobil di depan, masing-masing memegang parang di tangannya. Dia begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak berani tinggal lama, jadi dia segera memutar balik mobilnya dan melaju pergi. Kamu berani keluar dari mobil. Sepertinya kamu benar-benar tidak takut mati. Jangan biarkan dia pergi. 5 atau 6 orang memblokir Lin Yi, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Di tempat ini, jalan diblokir oleh mereka, dan Lin Yi tidak dapat melarikan diri. Di belakangnya, suara pengereman mendadak terdengar, Leng Jiang dan yang lainnya telah tiba. Diserang dari kedua sisi, kemana lagi Lin Yi bisa kabur? Setelah menyinggung keluarga Leng, apakah menurutmu kamu bisa meninggalkan wilayah utara hidup-hidup? Leng Jiang keluar dari mobil, menjentikkan pergelangan tangannya, dan memegang belati di tangannya. Kami dapat membunuhmu tanpa Tuan Lu mengambil tindakan hari ini. Lin Yi tidak punya kesempatan untuk mengambil 60 juta itu, dan selain itu, dia harus mempertahankan hidupnya. Lin Yi berdiri di sana, memandang Leng Jiang dan yang lainnya seperti badut. Keluarga Leng pasti telah mengembangkan banyak angkatan bersenjata secara diam-diam. Dapat dimengerti bahwa di utara tempat naga dan harimau bersembunyi, beberapa teman dekat mereka diam-diam melatih angkatan bersenjata. Hal paling mendasar bagi kekuatan manapun adalah pencegahan seni bela diri yang terbaik. Dia tidak berkata apa-apa dan memandang orang-orang ini dengan tenang. Diam adalah provokasi terbesar. Bunuh dia. Leng Jiang memberi perintah langsung, dan 12 orang bergegas pada saat yang sama. Senjata di tangan mereka semuanya diarahkan ke Lin Yi tanpa kesopanan. Lin Yi masih berdiri di sana tanpa bergerak, menyaksikan orang-orang ini bergegas ke arahnya dengan wajah galak. Tepat ketika parang hendak jatuh ke wajahnya, Lin Yi bergerak. Bang! Terdengar ledakan keras, dan pria itu terlempar keluar, menabrak mobilnya dengan keras, membuat pintu mobil penyok. Kecepatan Lin Yi terlalu cepat, begitu dia mengangkat tangannya, beberapa orang terbang keluar. Dalam sekejap, hanya 4 dari 12 orang yang masih berdiri. Leng Jiang tertegun, dia memegang belati itu erat-erat dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya melihat Lin Yi mengangkat tangannya, tetapi tidak melihat bagaimana dia menjatuhkan orang itu. Bagaimana ini mungkin? Bang! Sebelum dia sempat bereaksi, seseorang terjatuh di kakinya. Tubuh Leng Jiang terguncang, dan tenggorokannya langsung kering. Ah, siapa kamu? Suaranya serak dan dia tidak bisa berbicara dengan jelas.
Dia tiba-tiba merasa bahwa Leng Hua benar dalam membiarkan Lu Weng membunuh Lin Yi. Saat ini, dia hanya berharap Lu Weng bisa datang secepatnya. Dia senang dia telah mengirimkan berita itu kembali. Jika tidak, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkannya hari ini. Bersambung.